Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan online untuk mata kuliah metode kuantitatif dan kualitatif. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama, di mana kita akan banyak mengulas tentang konsep-konsep dasar yang membedakan antara kedua metode ini, baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Banyak yang beranggapan bahwa perbedaan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif hanya pada soal angka. Artinya, kalau metode kuantitatif analisisnya menggunakan angka-angka numerik, sedangkan metode kualitatif tidak. Saya kira itu memang ada benarnya, tidak salah ya. Tapi tentu tidak sesederhana itu ya. Apalagi jika disertai dengan pendapat bahwa metode A lebih baik dari metode B atau sebaliknya. Saya kira tidak demikian, karena masing-masing metode memiliki dasar atau landasan filosofis tersendiri ya. Kita tahu bahwa ada dua aliran besar atau mazhab pemikiran ya. Yang pertama aliran positivisme ya. Aliran ini diilhami oleh pikiran-pikiran dari Aristoteles ya, yang lebih saintifik, rasional, realistik dan objektif. Bahwa aliran ini pada intinya mengatakan bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan ilmu jika dia dihasilkan melalui perspektif yang metodologis ya, dia terukur ya, bisa diuji secara kuantitatif sehingga bisa dinilai sebagai sebuah produk ilmiah. Di luar itu dianggap tidak layak disebut sebagai sebuah produk ilmiah. Sedangkan aliran yang kedua adalah aliran post-positivisme. Aliran ini lebih banyak diilhami oleh pikiran dari gurunya Aristoteles, yakni Plato, ya, yang dia lebih humanis gitu ya. Pada intinya bahwa aliran ini berpendapat bahwa selama memenuhi persyaratan logika, kemudian berbasis data dan fenomena, maka cukup untuk dijustifikasi sebagai sebuah produk kajian ilmiah. Aliran post-positivisme inilah yang melahirkan metode kualitatif, sedangkan aliran positivisme melahirkan metode kuantitatif. Oleh karena itu, jika didefinisikan, maka kita bisa mendapatkan definisi, banyak sekali definisi dikemukakan oleh para ahli, tapi pada intinya adalah metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena atau masalah penelitian. Sedangkan metode kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam atau verstehen terhadap suatu masalah daripada melakukan generalisasi. Artinya, kalau metode kuantitatif perspektifnya deduktif karena dia melakukan generalisasi, sementara metode kuantitatif perspektifnya induktif ya. Dia lebih memahami secara mendalam suatu masalah. Mari kita lihat perbedaan antara kedua metode ini. Yang pertama dari aspek desain. Kalau metode kualitatif, desain topiknya lebih umum ya dan fleksibel ya. Jadi dia tidak ditentukan secara spesifik ya, tapi secara umum saja. Nanti dia akan berkembang dalam proses ya. Sementara metode kuantitatif dari awal itu sudah ditentukan secara fokus dan spesifik. Jadi dia harus jelas dan terinci
mau meneliti tentang topik apa dan fokusnya kemana. Ya, dari awal memang sudah ditentukan sehingga dia menjadi pegangan ya. Jadi penelitian kuantitatif itu dari awal itu sudah ditentukan dan menjadi koridor dalam proses penelitian. Jadi setiap tahapan penelitian itu sudah diberikan koridor dari awal. Jadi tidak boleh keluar dari situ, dia harus bergerak di sepanjang koridor yang sudah ditentukan dari awal tersebut. Sementara kualitatif dia lebih fleksibel dan berkembang di dalam proses. Yang kedua, dari aspek tujuan. Kalau metode kualitatif, tujuannya adalah dia lebih menekankan pada bagaimana memahami masalah itu secara lebih mendalam ya. Jadi fenomena yang ada itu didalami lebih jauh untuk betul-betul memahami maknanya ya. Sedangkan metode kuantitatif tidak. Metode kuantitatif sifatnya lebih bagaimana mengeneralisasi setiap fenomena yang ada dan dicari titik hubungan ya, kemudian dilakukan prediksi berdasarkan pola-pola hubungan yang ada. Sementara metode kualitatif dia jauh lebih mendalami. Oleh karena itu jika metode kuantitatif dia lebih banyak bersifat menguji teori, jadi karena dia berangkat dari teori lalu kemudian dia turun lapangan meneliti untuk menguji teori itu. Sedangkan metode kualitatif teori hanya sekedar pemicu, tapi pegangan dia adalah data. Jadi dari hasil penelitian dia bisa mengembangkan teori yang sudah ada. Oleh karena itu memang metode kualitatif secara praktis dia lebih kompleks ya, dia lebih kompleks. Dari aspek teknik penelitian, metode kualitatif dia lebih terbuka ya. Jadi wawancaranya juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan mengorek sedalam-dalamnya informasi yang ada. Sementara teknik penelitian kuantitatif dia lebih terstruktur ya, dia lebih terstruktur sehingga pertanyaannya pun pertanyaan tertutup. Jadi kalau misalnya contoh pertanyaan terbuka itu misalnya dari mana Anda mendapatkan modal usaha? Ya, dia menjawab ya. Sementara metode kuantitatif pertanyaannya sama, tapi ada pilihan-pilihan, jadi membatasi jawaban. Pinjaman di bank, opsi B, modal sendiri, dan dia tinggal memilih. Jadi tidak ada banyak informasi yang dia berikan ya. Jadi memang sudah dibatasi, jawabannya sudah diarahkan dan dibatasi, tidak boleh bias jawabannya. Sementara untuk kualitatif dia memungkinkan apapun jawaban responden. Jadi karena dia ingin mendalami lebih dalam, jadi apapun jawaban responden itu dia gali ya. Itu dari aspek teknik penelitian. Oleh karena itu dari aspek instrumennya akan menyesuaikan dengan teknik penelitian tadi ya. Jika penelitian kualitatif itu instrumen utamanya itu human instrument, jadi peneliti itu sendiri ya. Jadi dia harus turun, dia bisa pakai rekaman, dia bisa pakai catatan, bisa saja catatannya penuh, satu buku bisa penuh dalam satu kali wawancara. Tapi kalau metode kuantitatif, kuesionernya sudah disusun sedemikian rupa sehingga informasi yang dia peroleh hanya sebatas kuesioner itu, sehingga kadang-kadang dia tidak turun pun tidak masalah, yang penting kuesionernya nyampe dan kembali sudah terisi. Selanjutnya dari aspek data ya, sebagaimana tadi sudah disinggung, karena metode kualitatif lebih banyak mendalami, maka data-data yang diperoleh pun data-data yang sifatnya deskriptif ya, ucapan-ucapan responden, dokumentasi,
di lapangan, itu semua menjadi data bagi penelitian kualitatif. Sementara untuk penelitian kuantitatif, data yang diperoleh hanyalah data yang sifatnya kuantitatif, dan seluruh data itu harus terukur karena akan diuji secara kuantitatif. Berikutnya soal sampel. Penelitian kualitatif tidak membutuhkan sampel yang besar. Walaupun sampelnya kecil tidak masalah, yang penting melibatkan responden-responden kunci yang terlibat langsung dalam topik penelitian yang sedang diteliti. Jadi tidak perlu besar, harus sekian persen dari populasi, tidak perlu. Yang penting tokoh-tokoh kunci itu bisa dipilih sebagai responden. Jadi tekniknya purposif, ya, dengan sengaja peneliti memilih orang-orang yang akan dijadikan sampel. Sementara penelitian kuantitatif, ukuran sampel harus representatif, ya. Jadi semakin besar sampel itu semakin baik, dan sedapat mungkin ditentukan secara random. Random artinya semua orang memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, jadi tidak boleh ditentukan secara sengaja. Misalnya kayak rumahnya berdekatan dengan saya pilih dia sebagai responden, atau karena dia dekat dengan saudara saya lalu saya pilih dia sebagai responden, atau untuk menjangkaunya itu butuh waktu yang lebih cepat lalu saya pilih. Tidak. Penentuan sampel dalam metode kuantitatif ada metodologinya dan harus random. Sementara kualitatif tidak seketat itu. Selanjutnya dari aspek analisis, ya. Kalau penelitian kualitatif, analisisnya itu sudah mulai dari awal, ya. Dari awal meneliti itu analisis sudah jalan, ya. Analisis sudah jalan sampai dengan akhir penelitian, ya. Sementara metode kuantitatif, analisis dilakukan setelah data terkumpul, ya. yakni pada tahap akhir, ya, setelah data semua sudah terkumpul, sudah di reduce, sudah di screening, baru kemudian dihitung, diestimasi, hasil estimasinya keluar, baru dianalisis, dan biasanya menggunakan perangkat statistik. Yang berikut, hubungan dengan responden, ya. Tadi dikatakan bahwa instrumen penelitian kualitatif itu kan human instrumen, ya, peneliti itu sendiri, jadi harus turun lapangan. Oleh karena itu hubungannya dengan responden itu biasanya lebih akrab, ya, dia lebih empati, ya, dan kedudukannya setara, dan hubungannya itu dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi peneliti biasanya langsung berada dalam komunitas responden. Bila perlu peneliti ikut melakoni dan merasakan sendiri apa yang dilakukan oleh respondennya, sehingga dia benar-benar bisa mendalami. Oleh karena itu biasanya hubungan dengan responden itu akrab. Sementara penelitian kualitatif tidak, ya, hubungan dengan responden itu berjarak. Bila perlu, tidak perlu kenal responden, yang penting dia menjawab dengan benar, dia menjawab dengan baik, dia menjawab dengan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan melalui kuesioner. Jadi walaupun peneliti tidak turun langsung, kadang-kadang peneliti menyuruh orang yang namanya enumerator, ya, pengumpul data lapangan, untuk turun lapangan. Peneliti tidak perlu turun, tidak masalah. Yang penting kuesionernya sampai dan kembali dalam keadaan yang sudah terisi. Dan hubungan responden itu yang jelas pasti jangka pendek. Selesai kuesioner terisi, sudah selesai. Sementara penelitian kualitatif itu biasanya jangka waktu yang panjang hubungannya. Selanjutnya, dari aspek usulan penelitian juga berbeda antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif, usulan penelitiannya biasanya lebih ringkas, ya, lebih singkat, ya. Uraian latar belakang pun shoot on target, ya, to the point.
tidak banyak literatur dibutuhkan untuk menjelaskan landasan teorinya. Pendekatannya juga lebih bersifat umum, tidak ada hipotesis, bahkan fokus penelitian itu baru ditentukan ketika seluruh data dan informasi terkumpul, ya. Jadi peneliti baru bisa mengerahkan fokus bahasan dia kemana ketika semua data dan informasi telah tersedia. Jadi prinsipnya usulan desain penelitian kualitatif relatif lebih simpel. Berbeda dengan usulan penelitian kuantitatif yang harus jelas dan terinci, ya. Ulasan fenomena dalam latar belakang juga harus diuraikan secara sistematis, ya. Butuh banyak literatur untuk menjelaskan dasar-dasar teoritisnya, ya. Kemudian tahapan metodologi juga dijabarkan secara terinci dan spesifik. Hipotesis juga dirumuskan dengan jelas sehingga bisa memberikan koridor bagi peneliti dalam melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Itulah tadi beberapa hal mendasar yang membedakan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Bahwa mana yang lebih baik itu sangat tergantung pada masalah dan tujuan penelitian kita. Ada masalah penelitian yang lebih pas, lebih cocok, lebih tepat dijawab dengan pendekatan kualitatif. Ada pula yang hanya bisa dijawab melalui metode atau pendekatan kuantitatif. Jadi sekali lagi sangat tergantung pada masalah dan tujuan penelitian kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya dengan materi tentang penyiapan data penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.